bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah kita? Pertama, bahwa apakah itu dinamakan dilema etika, apakah itu dinamakan itu masih terhubung dengan murid atau tidak, ya kan? Tidak. Yang kedua, ada kebajikan secara universal, apa itu menyangkut kejujuran, ya, apa itu menyangkut ras suku, dengan kemudian tanggung jawab dan seterusnya, gitu, ya kan? Yang tadi adalah komitmen, tanggung jawab, gitu kan? Ketika itu berpihak pada murid dan ada nilai kebajikan secara universal, maka kita jalankan itu, gitu. Selamanya itu tidak ada, ya kita jalankan. Terus kemudian siapa aktornya, ya kan? Aktornya kita akan uji, gitu kan. Terus setelah itu kita akan tahu benar atau salah, ya kan? Pada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ada beberapa kasus, gitu kan. Oh ini kasus ini, oh ini dilema etika misalnya. Kita edukasikan, gitu kan. Ini termasuk dilema etika nih. Setelah menikah, gitu kan, baru kita cari nih siapa aktor ini. Aktornya, aktor ini misalnya A misalnya, gitu kan. Oke, A. Suatu aktornya A, gitu kan. Cari lagi nih. Kunci ini tekan murid nih. Tekan murid enggak? Kalau tekan murid, berarti masuk kan. Kemudian ada nggak nih nilai kebajikan yang muncul, gitu sebenarnya kan? Oh ada, oke, kalau ada uji seperti biasa aja, gitu kan. Ternyata ini ada pada posisi antara benar dan kasihan. Tapi mana? Benar dia rasa kasihan. Dari keempat hal ini, menurut Bapak, mana sih yang Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan? Baik itu dilema etika, baik itu rujukan moral, gitu. Udah muter-muter mana-mana, gitu kan. Udah kayak gitu lagi. Murid di situ, ya kan. Ada nilai kebajikan, gitu. Kebajikan secara usaha. Akan sudah nilai kebajikan enggak? Kalau nggak ada, gitu kan, berarti nggak selesai, gitu kan. Kalau ada, yuk kita perkuat, gitu kan. Jadi kita memutuskan, gitu kan. Ini seperti itu. Nah, kalau tadi kan sudah prosedurnya, langkah-langkahnya, kemudian bagaimana nih Pak kalau terdapat tantangan dalam pengambilan keputusan? Jadi misalkan dua pihak nih, oh saya inginnya seperti ini. Nah, tantangannya apa nih Pak? Kalau kita nih, ya, warga itu pengennya pintu di sana itu pengen dibuka gitu. Iya, Pengen buka tuh, gitu. Cuman saya harus gimana nih? Ingin saja pengen tutup aja, gitu. Emang bagaimana caranya supaya orang tua ini dan warga itu sadar dengan sendirinya bahwa kebermanfaatan ketika tutup terbuka, ketika tutup itu ada bermanfaatnya di mana, gitu. Ya kan? Itu juga pelik nih, gitu kan. Saya memang sengaja mendalil dan itu, gitu. Mencari jawaban itu, gitu. Mungkin jawabannya nanti akan kembali ke warga itu, gitu. Ini bukan karena teman saya, tapi warga itu yang misalkan masalah sendiri, gitu. Jadi pengennya itu RW, RT, warga, orang tua dibuka pintunya, pengen dibuka, gitu loh. Oke, Mbak. Jadi poinnya itu yang terpenting adalah komunikasi, ya Pak, Komunikasi, ya. Sampai memutuskan sepihak, tapi tidak sepakat antara kedua pihak. Berkaitan dengan dilema etika yang dialami di sekolah kita. Nah, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Karena kan kasus itu kan nggak cuma satu atau dua, ya Pak. Apakah Bapak punya jadwal tertentu? Kemudian apa Bapak kalau misalkan ada masalah nih langsung diselesaikan di tempat, atau nanti dulu deh kita bikin jadwal? Nah, itu bagaimana Pak? Biasanya pertama sih dulu tadi ya, mengidentifikasi kan masalah ini berat ringan, gitu kan. Kalau misalnya berat, kayaknya
pokoknya harus pro jadwal gitu. Saya mencari data gitu kan, gitu. Mencari data dari A, dari B, dari C, gitu kan. Sehingga data itu kan kita bisa jadi kuat kita untuk apa? Untuk bersolusi kan. Nggak ringan, apa yang kalau ringan sih langsung aja bisa. Kalau yang pelit gitu kan, kayak tadi tuh pelit tuh, saya pro jadwal. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu wajib ada ya, itu wajib ada sebagai pengawasan kita dalam membuat sebuah keputusan ya, keputusan itu. Jadi ketika saya di lesson itu, saya udah cari informasi di 08 tuh siapa sih yang perlu saja bicara untuk keadaan sekolah ini, gitu, keadaan lingkungan sekolah ini, itu udah ada nama-nama itu. Oh ini orang-orangnya, ini orang-orangnya ini. Dan nanti ada bentuk dengan guru. Siapa yang saya bicara ada orang-orangnya. Sehingga ini yang bisa menguatkan saya untuk melakukan sebuah keputusan. Jadi tidak semata saya mengambil keputusan ini berdasarkan saya sendiri gitu, enggak. Tentu ada saran dari orang-orang itu. Terakhir, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika tersebut? Punya moral, punya tanggung jawab, gitu, ya kan? Ketika memimpin sebuah institusi yang moral itu, gitu. Jangan sampai ketika memimpin kita sendiri nggak punya kesiapan moral itu, gitu. Itu mungkin yang bisa buat saya masuk sini. Saya harus siap lah dengan segala sesuatunya, gitu. Saya harus begini, harus teladan dengan diri saya sendiri, sehingga teman-teman akan tahu kan, oh pas sekolah begini, oh pas sekolah begini. Mulai dari diri sendiri ya Pak ya, mencontohkan menjadi pribadi yang baik, kemudian bisa memotivasi para guru, karyawan, dan juga yang penting adalah pesanan ini. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya wawancara siang hari ini, menjadi pengetahuan baru bagi saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya. Mohon maaf jika ada salahnya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jajuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa berkunjung ke sekolah Bapak untuk mewawancarai beberapa pertanyaan. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak yang Bapak pimpin saat ini? Masalah yang paling menyolok buat saya atau masalah yang paling saya tangani itu pengalaman saya kemarin ketika ada anak kelas 6, 3 anak itu berantem dengan anak SMP. Ya itu, jadi ini satu masalah yang sangat dilema buat saya gitu. Bagaimana cara mengatasinya hal ini? Lalu bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk masalah ini kami dalam mengambil keputusan itu harus benar-benar dipertimbangkan itu. Sehingga saya harus berkoordinasi dengan pihak instansi yang di atas saya gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema tersebut? Ya, pertama, langkah-langkahnya itu saya harus ke pengawas dulu, koordinasi. Terus setelah itu minta pertimbangan juga ke ketua pelaksana pendidikan dan nantinya akan kita tindak lanjuti ke pihak Kasudin gitu. Dalam hal ini Kasudin Dinas Pendidikan kan seperti itu. Nah ini untuk menyelesaikan kasus-kasus ini kita harus pertimbangkan, jadi harus kita putuskan supaya sama-sama tidak dirugikan. Jadi dari pihak yang SMP minta supaya dikeluarkan,
Tapi kami kan tidak bisa begitu. Jadi kita harus memberikan solusi kepada si anak ini supaya bisa tetap sekolah. Mau tidak mau berarti kita harus koordinasi dengan teman, artinya teman sejawat dengan saya, misalnya dengan sama kepala sekolah lah gitu. Jadi minta solusinya supaya bisa nggak anak ini dipindahkan ke sekolah lain gitu. Jadi seperti itu ininya. Kemudian apa saja nih Pak tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Tadi kan Bapak sudah melakukan langkah-langkahnya, kemudian berkoordinasi, kemudian apa sih tantangannya Pak? Iya. Dalam menghadapi masalah ini tantangannya cukup luar biasa. Yaitu tadi yang saya bilang bahwa orang tua anak SMP ini punya pengacara dan mereka menuntut satu supaya dikeluarkan dari sekolah, kedua diputus KCP-nya. Nah ini kan jadi kita punya tantangan bagaimana menyelamatkan si anak ini, yang anak kita ini, anak SD ini. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus? Karena kan di sekolah ini kasusnya banyak ya Pak ya. Iya. Nah apakah Bapak punya jadwal, misalkan ada masalah nih, tapi kan masalah tidak hanya satu atau dua masalah, atau Bapak di situ bisa langsung menyelesaikan masalah, atau Bapak memiliki jadwal? Oh, ya. Ketika kita menemukan masalah itu tentunya kita harus bekerja secara step by step. Jadi memang harus dibuat seperti jadwal modelnya, jadi berencana itu, tidak bisa langsung kita putuskan pada saat itu juga. Gitu. Baik Pak, apa aja sih faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak, atau Pak ada seseorang yang mensupport Bapak untuk mengambil suatu keputusan dalam kasus ini? Dukungan dari pengawas, dari ketua satuan pendidikan, dari Dinas Pendidikan Jakarta Selatan itu memberikan dukungan dan memberikan support untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini. Alhamdulillah. Yang terakhir, Ya. dari semua yang sudah Bapak ceritakan, sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman tersebut? Dari pengalaman menghadapi permasalahan seperti ini, memang kita satu perlu kehati-hatian dalam menyampaikan perkataan, baik kepada orang yang dirugikan atau sama orang yang merasa merugikan. Jadi bahasa kita itu memang benar-benar harus berhati-hati. Raja Juli, itu saja pertanyaan yang saya berikan, dan ini menjadi pembelajaran untuk saya. Pastinya ini akan sangat bermanfaat untuk saya pelajari juga sebagai seorang guru, bagaimana menangani kasus-kasus di dalam kelas. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.